Dalam pelajaran agama Katolik kelas 9 pertemuan ke-10. Kita akan membahas materi membela kehidupan. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai melalui materi ini adalah: yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan makna firman kelima dalam 10 perintah Allah. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan bahwa kehidupan sangat berharga bagi manusia sebagaimana diajarkan dan diperbuat oleh Yesus. Nah, mari kita mengawali pertemuan kita hari ini. Kita berdoa bersama-sama. Silakan anak-anakku sekalian mempersiapkan diri, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah, sumber kehidupan kami bersyukur atas anugerah kehidupan yang telah Engkau berikan bagi kami semua. Engkau memberi nafas kehidupan kepada kami. Bantulah kami agar kami mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan hidup yang telah Kau anugerahkan dengan senantiasa hidup selaras dengan kehendak-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku yang baik, ada saat tertentu di mana kita sungguh memikirkan hidup kita. Pada saat kita sakit parah atau sedang menderita, sedang dalam ketakutan atau kekhawatiran, seperti saat sekarang ini, kita dihadapkan pada situasi pandemi corona yang tidak pernah habis-habisnya. Lalu kita mulai bertanya-tanya tentang makna hidup yang sedang kita jalani. Untuk apa kita hidup? Kapan penderitaan atau situasi ini akan berakhir? Dan sebagainya. Nah, melalui pelajaran ini, kita akan memahami makna hidup, pentingnya memelihara hidup, dan usaha untuk hidup secara bertanggung jawab. Pertama-tama, kita akan melihat berbagai macam kasus yang memperlihatkan bagaimana membela kehidupan itu. Kasus yang pertama, kasus tentang bayi yang dibuang dan diselamatkan. Kasus yang kedua, kasus perdagangan manusia atau human trafficking. Kasus yang ketiga, kasus pandemik corona. Kita akan lihat satu persatu. Pada kasus yang pertama, kisah bayi yang dibuang dan diselamatkan membuat kita iba, kasihan, ngeri, marah, jengkel, dan sebagainya. Kita kasihan pada si bayi yang tidak berdosa itu. Sedangkan kejengkelan, kemarahan kita tujukan kepada orang tua yang tega membuang anaknya sendiri. Sekaligus kita bangga pada orang-orang yang telah menyelamatkan, karena mengutamakan kehidupan si bayi itu untuk diselamatkan daripada hal-hal yang lain. Pada kasus yang kedua, perdagangan manusia atau yang biasa kita dengar dengan human trafficking. Human trafficking itu adalah perekrutan melalui ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan, atau yang memberikan pembayaran atau manfaat untuk mencapai persetujuan seseorang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan eksploitasi. Nah, eksploitasi ini
mencakup pelacuran, tenaga kerja paksa, perbudakan atau praktek yang serupa dengan perbudakan, atau penjualan organ manusia. Permasalahan ini menjadi masalah dunia, dan banyak orang dengan usaha dan kerja keras berusaha untuk menyelamatkan orang-orang yang menjadi korban perdagangan manusia ini. Karena hidup manusia ini sangat berharga. Hidup kita bukan barang yang bisa diperjualbelikan atau bisa seenaknya digunakan dan disalahgunakan. Berikutnya tentang kasus pandemi corona yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Pandemik ini berlangsung sejak bulan Maret sampai saat ini dan tidak ada habis-habisnya. Banyak korban yang meninggal, ada juga yang sembuh. Kasus pandemi corona ini mau mengajarkan kepada kita bahwa satu, kesehatan itu sangat penting. Dengan pandemik ini, kita diajarkan untuk selalu menjaga kesehatan, meningkatkan imun tubuh kita dengan makan makanan yang sehat dan bergizi. Sebelum pandemik, mungkin kita semua biasa jajan sembarang, tidak memakan masakan orang tua di rumah. Kita lebih senang makan di luar yang kita tidak tahu kebersihan makanannya daripada makanan yang kita olah bersama di rumah. Yang kedua, kasus ini mau mengajarkan kepada kita bahwa hidup kita ini sangat berharga. Maka tidak ada seorang pun yang menginginkan dirinya untuk terpapar COVID ini. Maka dia berusaha mengikuti protokol kesehatan. Ibu guru ingin mengingatkan kembali protokol-protokol kesehatan. Seperti apa? Rajin menggunakan masker. Karena masker melindungi kita dan orang lain saat kita keluar rumah. Rajin mencuci tangan. Tinggal di rumah, jangan suka keluyuran kalau itu tidak penting. Ingat bahwa virus ini itu ada di mana-mana. Kita tidak tahu pada siapa dia berada. Bisa pada kita, bisa pada teman basket, bisa pada teman olahraga kita, bisa pada orang yang kita kenal atau kita yang tidak kenal, bisa pada orang tua atau keluarga dan sebagainya. Selain itu, jaga jarak dengan orang lain. Karena hidup kita sangat berharga, maka setiap orang harus menjaga kehidupan itu dengan baik. Belajar memperjuangkan hidup yang sangat berharga ini dengan menaati protokol kesehatan, meskipun bagi kita itu berat untuk kita lakukan. Nah, masih banyak kasus-kasus yang lain seperti apa? Kekerasan, penculikan, pengedaran atau pemakaian narkoba, pembunuhan, dan tindakan-tindakan lain yang membahayakan dan mengancam hidup orang lain maupun hidup kita sendiri. Nah, anak-anakku yang baik, mari kita mendalami pandangan iman Kristiani tentang menghormati hidup. Dalam Injil Markus pasal 12 ayat 28 sampai 34, Yesus menyampaikan bahwa hukum utama itu adalah kasih. Dengan hukum kasih itu, kita dipanggil untuk melindungi dan membela kehidupan. Menurut Yesus, kehidupan kita seharusnya didasarkan pada kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Kasih kepada Allah harus ditunjukkan dan dinyatakan dalam tindakan kepada sesama kita. Nah, dalam firman yang kelima pada 10 perintah Allah, jangan membunuh. Itu mengandung tuntutan untuk membela kehidupan dengan tidak saling mengancam hidup orang lain, apalagi membunuhnya. Bagi Yesus, membela kehidupan bukan hanya berarti
bahwa kita tidak mengancam hidup orang lain dan tidak membunuhnya, melainkan bertindak berdasarkan kasih kepada siapapun tanpa memandang suku, agama, adat istiadat, sehingga setiap orang dapat hidup sebagaimana mestinya. Nah, membela kehidupan itu secara konkret, secara nyata dapat dilakukan dengan berusaha hidup sebaik-baiknya. Seperti apa? 1. Ketika kita sakit, kita berusaha memperoleh kesembuhan dengan pengobatan dan perawatan. Yang kedua, ketika kalian mengendarai kendaraan, jangan berlaku sembrono yang bisa membahayakan keselamatan orang lain dan keselamatan dirimu sendiri. Yang ketiga, ketika orang lain mengalami kesulitan, kita terbuka untuk membantunya. Dengan cara-cara tersebut, kita membela kehidupan kita seturut semangat Yesus dan firman Allah yang kelima. Nah, anak-anakku yang baik, demikianlah untuk pertemuan kita hari ini. Untuk mendalami materi yang kita pelajari hari ini, silakan kalian kerjakan tugas di classroom pada tugas kelas. Mari kita mengakhiri pertemuan kita hari ini dengan bersama-sama berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas pertemuan kami hari ini. Engkau telah mengajarkan kepada kami untuk selalu membela kehidupan kami dan kehidupan orang lain. Semoga melalui pelajaran ini kami sungguh mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab kami itu dengan baik demi menyelamatkan hidup kami dan hidup orang lain. Demi Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anakku yang baik, selamat belajar di rumah, tetap menjaga kesehatan dan tetap semangat.